Studi Pendidikan Agama Kristen semester 1 kelas A. Video ini kami buat untuk memenuhi nilai UTS mata kuliah Sejarah Pendidikan Agama Kristen dengan dosen pengampu Ibu Tri Oktaviani Oematan MPDK. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari 5 orang yang saling membantu untuk menyelesaikan UTS ini. Selamat menyaksikan. Friedrich William August Froebel merupakan putra bungsu dari kelima bersaudara dari pasangan suami istri Johann Jakob Froebel dan Jakobina Eleonore Friederika Hoffmann. Ia lahir pada tanggal 21 April 1782 di Oberweiss, Jerman. Ia berumur 9 bulan ketika ibunya meninggal. Ayahnya seorang pendeta, yang mana ayahnya menikah lagi dan mendapatkan anak dari pernikahan ayahnya itu. Froebel tidak mendapat pendidikan yang cukup seperti saudara tirinya dan hanya ditugaskan mengantarkan bekal untuk saudaranya. Namun, karena warisan ibunya yang ditinggalkan untuknya, akhirnya dia bisa kuliah di Universitas Jena, tempat saudaranya bersekolah. Di sana, ia mengikuti kuliah tentang ilmu-ilmu kimia, mineralogi, dan tumbuh-tumbuhan. Khususnya, kuliah tentang tumbuh-tumbuhan itu, ia mendengar tentang kesatuan dan keseimbangan. Ia hanya kuliah 2 tahun saja karena warisannya dibagi kepada kakaknya. 3 tahun kemudian, saat pamannya meninggal, ia mendapatkan warisan dari pamannya dan bisa kembali kuliah lagi. Ia juga mendapat beasiswa kuliah arsitektur, namun karena warisan ibunya yang ditinggalkan untuknya, akhirnya dia bisa kuliah di Universitas Jena, tempat saudaranya bersekolah. Di sana, ia mengikuti kuliah tentang ilmu-ilmu kimia, mineralogi, dan tumbuh-tumbuhan. Khususnya, kuliah tentang tumbuh-tumbuhan itu, ia mendengar tentang kesatuan dan keseimbangan. Ia hanya kuliah 2 tahun saja karena warisannya dibagi kepada kakaknya. 3 tahun kemudian, saat pamannya meninggal, ia mendapatkan warisan dari pamannya dan bisa kembali kuliah lagi. Ia juga mendapat beasiswa kuliah arsitektur di Frankfurt, namun ia mengubah rencana dan memilih sekolah guru. Ia sangat menikmati kesempatan belajar dan mengajar sebagai guru di Frankfurt. Kemudian, pada tahun 1837, dia membuka sebuah lembaga yang dinamakan Sekolah Latihan Psikologis bagi Anak-anak melalui kegiatan permainan. Dan pada akhirnya, pada tanggal 21 Juni 1852, beliau wafat di Marienthal, Jerman. Sekolah tersebut dibangun di gedung bekas pabrik serbuk mesiu, dan dari sinilah cikal bakal munculnya Taman Kanak-kanak. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang asas-asas pendidikan. Beberapa asas pendidikan sudah tersirat di dalamnya, namun pada dasarnya di atas atau khususnya dasar teologis, asas pendidikan yang Froebel kembangkan sebagai hasil refleksi atas keyakinan teologi. 1. Pendidikan adalah pengalaman rohani. Mustahil ada pendidikan sekuler karena pada hakikatnya pendidikan itu sendiri bersifat pengalaman rohani, baik menurut proses dan tujuannya. 2. Asas perkembangan. Ketika perkembangan sebagai asas pendidikan, beberapa penambahan pengertian dalam pengetahuan itu sendiri, perkembangan dan penambahan kekuatan dan keterampilan dalam rangka memanfaatkan pengetahuan. Singkatnya, perkembangan menyempurnakan
apa yang sudah ada di dalam diri pengajar, yang menambahkan sesuatu yang tidak ada di dalam diri perkembangan itu. Konsep pemikiran Froebel. Menurut Froebel ada 4 asas utama pendidikan anak, yakni yang pertama, pendidikan adalah pengalaman rohani yang menghantar anak didik bertindak sesuai dengan jati dirinya. Sebagai makhluk yang belum lengkap, sebelum ia mengakui kesatuannya dengan Allah. Yang kedua, penyampaian arti melalui bahasa lambang yang berupa objek seperti bola, kubus, tulisan, algu, dan gambar. Karena simbol tersebut mencerminkan intisari ilahi dari dunia ini termasuk manusia. Yang ketiga, belajar dengan berbuat. Selain itu, Froebel memberi perhatian khusus terhadap praktik pendidikan. Yang pertama, tujuan umum mencakup pendidikan yang melibatkan anak dalam pengalaman belajar, supaya ia memecahkan masalah secara cerdas, bertindak moral, dan adil terhadap dirinya sendiri, sesama, dunia alam, dan memenuhi panggilan dalam masyarakat. Yang kedua, kurikulum khusus untuk anak dari golongan usia anak prasekolah, anak dari masa taman kanak-kanak, anak kecil, dan anak tanggung. Yang ketiga, metodologi 12 macam metodologi yang dibicarakan di sini yakni berdoa, percakapan, menghafal, mengucapkan jawaban secara bersama, bermain, swakaji atau kreativitas, meninjau dan memeriksa, pelapor, bertanya, mengajar berdasarkan pola-pola, bercerita, serta latihan dan ulangan. Peran guru dalam pikiran Froebel, guru memainkan peran yang penting, bukan sebagai seorang yang memberi jawaban, melainkan sebagai penolong yang membimbing anak untuk memupuk kemampuan. Praktek pendidikan. Di atas sudah diterangkan beberapa hal penting yang menurut Froebel mesti diteliti dalam ronde pendidikan. Pada ronde pendidikan, kurikulum dibagi menjadi 3, yaitu kurikulum sebagai ibu, kurikulum sebagai taman kanak-kanak, dan kurikulum sebagai sekolah dasar. Lalu diterangkan pula mengenai metodologi penerapan guru dan hubungan sekolah dalam keluarga. Tujuan umum, Froebel merumuskan tujuan umum pendidikan adalah membimbing anak didik sebagai makin sadar hendak jati diri sebagai anak Allah dan anak alam, bertumbuh dalam ilmu dan berpengertian juga mengenai menghargai perasaannya sebagai cara mengetahui yang berlanjut agar dia mampu memecahkan masalah-masalah secara tangkas, bermoral dan berpihak kepada apa yang benar terhadap diri sendiri, sesamanya dan alam-alam, serta memenuhi panggilannya dalam warga. Semua itu dilakukan berdasarkan kehormatan terhadap bakat setiap pelajar dan hasratnya sebagai memprakarsai pelajarannya. Dengan kata lain, tujuan pendidikan menurut Froebel adalah sebagai dorongan dan membimbing manusia sebagai sadar, berpikir, dan memahami menjadi sedemikian rupa sehingga dia menjadi representasi murni dan sempurna. Itu hukum batin ilahi melewati pilihan pribadinya sendiri. Pendidikan mesti menunjukkan kepadanya cara dan definisi sampai tujuan tersebut. Saya akan menjawab pertanyaan sebelumnya. Apakah pemikiran dan teori tersebut masih relevan sampai sekarang ini? Jawabannya, ya. Karena Froebel dapat dikatakan sebagai rasul-rasul anak untuk mengembangkan kekayaan yang terdapat dalam masa kanak-kanak. Bagaimana ia melakukan dasar-dasar yang terperinci untuk mempersiapkan anak-anak prasekolah atau di bawah 6 tahun sekarang memasuki dunia pendidikan yang sesungguhnya. Banyak sekali pemikiran dan metode-metode pendidikan pra anak sekolah yang ditawarkan Froebel yang masih dipakai hingga saat ini
misalnya urutan pemakaian kotak-kotak, bernyanyi dengan menggerakkan anggota badan, kerajinan tangan, dan lain-lain. Walaupun tidak sama persis, tetapi urutan cara pemikiran dan konsepnya masih sama.